Fani, Kak Jelsi, Kak Dini, Kak Sadi, Kak Robert. Nah, itulah teman-teman kita yang akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Ayo adik-adik, kita menenangkan hati kita masuk dalam ibadah kita supaya kita mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Mari adik-adik, kakak ajak bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Ceria 286, bait yang pertama, Datanglah Tuhan, Datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, silakan duduk. Nah, adik-adik, gimana perasaan adik-adik selama ada virus corona ini? Ya, pasti kita bosan karena segala sesuatu yang biasanya kita kerjakan di luar rumah, seperti bersekolah atau bahkan bersekolah minggu, harus dilakukan dari rumah kita melalui online, melalui video seperti sekarang ini. Tapi, adik-adik jangan sedih ya, tetapi harus terus semangat dan sukacita. Dan terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan supaya kita senantiasa dijauhkan dari sakit penyakit, terlebih lagi dari virus corona. Nah, biar kita terus semangat, mari adik-adik kita bersama-sama bernyanyi dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik dan selalu setia menyertai setiap kehidupan kita. Adik-adik, mari kita menyanyi Kidung Pujian Ku Bersyukur. Sebab Kau setia, memujimu karena Kau sangat baik, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik bersama kakak untuk berdoa. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita fokus dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami semua. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kesehatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, supaya kami bisa memahami akan cerita firman-Mu ini. Dan kami juga akan bimbing yang akan berceritakan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami juga tetap bisa memahaminya. Pada kerajaan sorga, terima kasih. Sepanjang ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami
bersiap untuk mendengarkan cerita firman. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak ingin bertanya adik-adik pernah nggak melihat yang namanya kemah atau merasakan yang namanya suatu perkemahan? Nah, tentunya adik-adik sudah pernah ya merasakan yang namanya berkemah atau merasakan namanya suatu perkemahan. Nah, perkemahan itu tentunya biasanya dilakukan di tempat yang luas, ya, yang luas. Nah, mungkin adik-adik sekolah minggu yang masih kecil-kecil mungkin biasa melakukan suatu perkemahan di rumah, entah itu di halaman rumah atau kadang biasa juga anak-anak sekolah minggu kakak lihat di dalam rumah membuat kemah ya. Ketika Musa berada di Gunung Sinai, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat yang namanya kemah suci. Nah, kemah suci ini dimaksudkan untuk bagaimana Tuhan bisa ada dan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan ingin lebih dekat bagi bangsa-bangsa Israel. Nah, tempat ini dinamakan dengan Tabernakel. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel. Nah, untuk membangun sebuah kemah suci. Nah, tentunya adik-adik ketika kita ingin membangun sesuatu membutuhkan biaya atau dana. Nah, di sini Musa memberitahu kepada bangsa Israel untuk mau dan dapat mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan dengan membangun yang namanya kemah suci. Nah, adik-adik, apakah bangsa Israel mau mempersembahkan barang-barangnya yang bagus atau kepunyaannya yang bagus-bagus untuk Tuhan? Kita tak ketahui adik-adik sekolah minggu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, orang-orang di Mesir memberikan barang-barang yang bagus, barang-barang yang mahal buat orang-orang Israel. Nah, apakah orang-orang Israel ini mau mempersembahkannya kepada Tuhan untuk membangun kemah suci? Karena kita ketahui adik-adik sekolah minggu, kemah suci ini akan dibuat itu adalah perintah Tuhan ya, yang disampaikan kepada Musa. Nah, ternyata adik-adik bangsa Israel, orang-orang Israel ini dengan sukacita menyambut apa yang disampaikan Musa kepada mereka. Mereka ingin memberikan persembahannya bagi Tuhan karena mereka ingin merasakan yang namanya kemah suci. Nah, apa yang mereka ingin persembahkan bagi Tuhan? Nah, di sini bangsa Israel, tahu nggak adik-adik? Tiap pagi mereka datang kepada Musa membawa persembahannya berupa perhiasan emas, perak, dan perunggu. Ada juga yang membawa kain dan kulit, kayu akasia, benang, permata-permata lain, minyak, dupa yang harum, serta rempah-rempah. Nah, semuanya ini adalah yang diperlukan untuk membuat kemah suci. Nah, setelah orang-orang Israel ini dengan sukacita, dengan sukarela membawa persembahannya, apalagi yang harus kita butuhkan ketika dana kita sudah ada, uang kita sudah ada untuk membangun sesuatu? Tentunya ada orang-orang yang bisa membuat sesuatu itu, membuat saat ini yang kita akan buat adalah kemah suci.
Nah, tentunya ada orang-orang yang terampil atau ada orang-orang yang bisa atau pekerja yang bisa membuat sesuatu. Saat ini kita akan membuat yang namanya kemah suci. Nah, Tuhan berpesan juga kepada Musa bahwa pekerja yang akan membuat kemah suci ini ditugaskan adalah Bezalel dan Aholiab. Nah, Bezalel dan Aholiab ini dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan yang namanya pekerjaan untuk membuat kemah suci. Tapi adik-adik tidak menutup kemungkinan orang-orang lain bangsa Israel yang mempunyai keterampilan juga bisa membantu untuk membuat kemah suci ini. Nah, adik-adik, Bezalel dan Aholiab dipenuhi oleh Roh Allah untuk membuat kemah suci ini. Nah, ketika semua persembahan itu terkumpul, para pekerja memberitahukan kepada Musa bahwa dana yang mereka butuhkan atau persembahan yang mereka butuhkan untuk membangun kemah suci sudah cukup, malah sangat lebih adik-adik sekolah minggu. Dan akhirnya Musa memberitahukan kepada semua bangsa Israel atau orang-orang Israel, cukup persembahan itu untuk kamu datang lagi membawanya. Persembahan yang dibutuhkan sudah cukup untuk membangun kemah suci. Karena segala sesuatunya telah tersedia, persembahan telah cukup. Nah, saatnya para pengrajin, para pekerja akan mengerjakan kemah suci. Nah, ketika kita membangun sesuatu, segala sesuatunya, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kelengkapannya apa yang kita perlukan di dalamnya, khususnya di kemah suci ini. Nah, yang pertama adalah akan dibuat yang namanya tabut perjanjian. Setelah perlengkapan tabut perjanjian atau matra, perlengkapan apa lagi? Nah, berikutnya ada perlengkapan yang namanya meja roti sajian. Ada yang namanya kandil. Kandil ini sebuah dudukan lampu yang bercabang 7 yang terbuat dari emas. Nah, kandil ini untuk menerangi tempat suci. Berikutnya ada yang namanya mezbah pembakaran ukupan, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pelataran dan pakaian imam. Nah, pakaian imam ini dipakai para pelayan. Akhirnya adik-adik, kemah suci yang dibuat oleh orang Israel boleh dikerjakan dengan baik dan hasilnya juga sangat indah. Nah, Musa sangat senang dan gembira melihat kemah suci yang telah dibuat oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, kemuliaan Tuhan hadir di dalam kemah suci. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita kita saat ini, dari firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, apa yang adik-adik dapatkan? Nah, melalui firman Tuhan saat ini, adik-adik dan kakak dan kita semuanya diajak ketika kita memberikan persembahan, kita harus mau memberikannya dengan sukarela dan dengan sukacita. Dan yang perlu diingat adik-adik, ketika kita memberikan persembahan, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan juga rindu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Kita tidak hanya menyiapkan tempat di gereja atau di rumah, di sekolah, bahkan Tuhan meminta kita juga
menyiapkan tempat untuknya di dalam hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana, di hati kita ya adik-adik. Jadi lakukanlah yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan saat ini diberi judul membuat kemah suci. Nah, terambil dalam Keluaran pasal 35 sampai dengan pasalnya yang ke-40. Adapun bahan bacaan kita saat ini kita boleh membaca bersama-sama dari Keluaran pasal 36 ayat 2 sampai dengan ketiga dan Keluaran pasal 40 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari Keluaran pasal 36 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Lalu Musa memanggil Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Kita membuka lagi pasalnya yang ke-40. Pasal 40 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Demikianlah firman Tuhan. Dari sekolah minggu, mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyi Bawa Persembahanmu dari PKJ 146 bait yang pertama. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nah, kita diingatkan dari Keluaran ayat pasal yang ke-35 ayatnya yang ke-29, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa untuk dilakukan mereka. Itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Sambil kita membawa persembahan, kita angkat pujian dari PKJ 146
Bait yang ketiga, persembahkan dirimu. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, saatnya kita akan doa syukur dan doa sapaan. Mari kita berdoa. Begitu baik dan besar kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, sehingga kami masih dituntun dan diberkati boleh hadir saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh memahami, mengerti firman yang telah kami dengarkan saat ini. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan akan senantiasa menuntun dan menyertai anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, baik itu dalam pendidikan, pertumbuhan, dan pergaulan anak-anak sekolah minggu. Jaga dan lindungi Tuhan anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang tidak sempat hadir pada saat ini, yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit, dan begitu juga anak-anak sekolah minggu yang tidak hadir pada saat ini karena berada dalam duka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Yang tidak sempat hadir saat ini dalam berbagai kegiatan, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan saat ini, sehingga anak-anak sekolah minggu yang tidak sempat hadir pada minggu ini boleh hadir pada minggu mendatang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga akan senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati orang tua anak-anak sekolah minggu. Begitu juga Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan tetap memampukan kami, memberkati kami dalam mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan, seluruh kehidupan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhanlah yang akan berkarya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami juga tidak lupa berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan senantiasa menuntun, memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami saat ini berdoa buat saudara-saudara kami yang ditimpa musibah banjir bandang yang ada di Masamba, di Rada, dan Sabah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan. Kiranya Tuhan akan menuntun dan menyertai kehidupan mereka dalam menghadapi pergumulan ini. Begitupun juga Tuhan saat ini, yang mana sampai saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau tetap melindungi dan menjaga kami. Inilah doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri sambil kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
Mari kita terima berkat. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah kita hari ini. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, pakai sabun.